Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan belajar integral. Kalau di bagian bawahnya itu penyebutnya adalah fungsi kuadrat. Ini termasuk integral fungsi rasional. Apakah semua kasus bisa diselesaikan dengan rumusan yang ini? Ini kemarin udah saya berikan sebelum Idul Fitri ya, udah saya upload juga di channel ini. Apakah kita bisa gunakan du per u kuadrat plus a kuadrat sama dengan 1 per a tan min 1 u per a plus c atau r ke setengah u per a? Apakah berlaku kalau kasusnya seperti ini? Contohnya ini, kalau kita berhadapan dengan dx per x kuadrat plus 8x plus 15. Masih ingat nggak pertemuan kemarin kalau kita menghadapi bentuknya seperti ini, jadi nggak u kuadrat plus a kuadrat, kita harus ubah ya. Apakah berhasil? Kita akan lihat dulu contoh yang lebih mudah, yaitu yang ini misalnya. Kalau dx per x kuadrat plus 8x plus 41, apakah formatnya itu bisa kita ganti maknanya sama tetapi cara menyatakannya dengan u kuadrat plus a kuadrat? Bisa, jawabannya bisa. Karena apa? Ini x kuadrat plus 8x plus 41 itu kita utak-atik dulu cara pernyataannya. Jadi x kuadrat plus 8x plus 41 itu kita uraikan dulu. Kuncinya di angka depannya x ya. Angka depannya x adalah 8. 8 itu adalah 2 kalinya 4. Berarti kita ngambil di sini nilainya x plus 4 dalam kurung kuadrat yang sejatinya dia adalah x kuadrat plus 8x plus 16. Nah, padahal di soalnya itu adanya angka 41. Kita punya 16, supaya jadi 41 maka ditambah dengan 25. Jadi kalau ini nyambung ya. Jadi ini 25 ditambah 16 adalah 41, sehingga ini adalah sama dengan x plus 4 kuadrat plus 5 kuadrat. Ini saya agak cepet ya karena kemarin udah lengkap kita pelajari di bagian sebelumnya. Nah, ini bisa ya, ini bisa dengan mudah kita kerjakan. Jadi x plus 8 kuadrat ditambah 5 kuadrat bisa kita kerjakan, sehingga kita tinggal gunakan transformasi variabel integralnya, yaitu kita akan samakan formatnya dengan du per u kuadrat plus a kuadrat, maka kita akan ganti x-nya dengan x plus 4. Jadi udah kayak u kuadrat plus a kuadrat. Kalau misalnya kita ganti x-nya dengan x plus 4, itu nggak mengubah konstanta apapun di sini ya, karena turunan dari x plus 4 adalah 1 dx. Jadi d dari x plus 4 itu sebenarnya adalah dx, jadi kita nggak ubah apapun. Nah, formatnya sudah sama, tinggal kita masukkan saja ke rumusnya. Jadi 1 per a nya adalah 5, berarti 1 per 5 r kestangan dari u-nya adalah x plus 4 dibagi 5 plus c. Ini nggak masalah kalau kasusnya seperti ini. Tapi kalau yang tadi ya, kembali ke yang mau kita diskusikan, yang ini nih. Kalau integralnya adalah dx plus x kuadrat plus 8x plus 15, ini kan hampir mirip ya, beda angkanya saja. Ini 15, ini 41. Jadi saya ganti aja angka ekornya. Apakah bisa diselesaikan ini? Nggak bisa. Ini keterangannya ya. Di sini udah saya tulis semua. Jadi x kuadrat plus 8x plus 15, kalau kita urai seperti biasa, cluenya ada di angka depannya x, yaitu angka 8 itu 2 kalinya 4, maka jadi x plus 4 dalam kurung kuadrat. Kalau kita uraikan jadi x kuadrat plus 8x plus 16. Pertanyaannya, kita harus menyamakan dia dengan soal. Kita punya 16, di soal adanya 15. Nah, kalau 16 supaya jadi 15 dia apain? Ditambah angka berapa? Atau 16 supaya jadi 15 tentu dikurangi 1, atau dengan kata lain ditambah dengan min 1. Ini gimana ini? Min 1 ini berapa kuadrat? Pasti kan nggak mungkin gitu loh. Kalaupun iya, kita melibatkan bilangan imajiner. Jadi nggak relevan rumus yang ini digunakan untuk menyelesaikan kasus yang ini. Terus gimana dong cara kita membedakan apakah kita bisa menggunakan rumus yang ini untuk menyelesaikan integral yang melibatkan penyebut persamaan kuadrat? Itu kita menggunakan deteksi menggunakan determinan ya. Di kalkulus 1 mestinya, atau di SMP bahkan, kita sudah mempelajari tentang apa yang dimaksud dengan determinan dari persamaan kuadrat, yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c kalau dinyatakan seperti itu ya. A, B, C itu adalah angka ya. Kemudian determinannya diterjemahkan sebagai kok ngeblur ya. Sebentar.
Nih, determinannya diterjemahkan sebagai B kuadrat min 4AC. Nah, kita bisa deteksi bahwa persamaan ini bisa digunakan kalau determinannya negatif. Ayo kita cek ya. Yang contoh yang tadi, yang kita bisa selesai ya. Bisa selesai. Kalau ini kan mandek nih ya. Ini kita bisa selesai. Contohnya ini, X kuadrat plus 8X plus 41. Itu kalau kita cari determinannya ya, kita kriteriakan dulu depannya X kuadrat itu A adalah 1, depannya X itu adalah B adalah 8, terus konstantanya adalah 41. Kalau kita hitung determinannya, B kuadrat 8 kuadrat min 4AC, 4 kali 1 kali 41 ya, itu hasilnya adalah 64 dikurangi 164, yaitu min 100. Nah, itu negatif ya. Itu kita bisa selesaikan. Nanti silakan Anda buktikan dengan contoh-contoh yang lain juga seperti itu. Kita bisa gunakan langsung rumus ini. Tapi ya, kalau contoh yang ini tadi, yang mandek tadi, yang misteri kok minus 1 gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat determinannya, itu kalau kita lihat A-nya itu 1, B-nya 8, C-nya 15, determinannya itu positif. Coba, B kuadrat min 4AC, 8 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 15. Determinan yang 4 positif. Ternyata ini tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan rumus yang kemarin. Nah, bagaimana caranya? Saya stop dulu videonya nih, nggak cukup memori HP-nya ya. Jadi saya stop dulu, kita akan lanjutkan ke video selanjutnya. Cuma saya ingin membuka problem aja bahwa kalau kayak gini gimana cara menyelesaikannya. Kita lanjut ke video berikutnya, oke? Moga-moga mahasiswa bisa paham ya. Ada yang belum disampaikan nih, kalau determinannya 0 kayak gimana? Oke, kita akan bahas satu, sabar-sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.